Satu kata yang luar biasa, tangguh. Tahukah saudara arti tangguh? Tangguh itu artinya tidak mudah dikalahkan, kuat, dapat diandalkan. Tangguh juga berbicara tentang pendirian yang teguh yang tidak tergoyahkan. Tangguh juga menunjuk kepada sebuah kondisi di mana seseorang tabah dan tahan menghadapi dan mengalami penderitaan, kesukaran, kesulitan di dalam kehidupannya. Iya, dia kukuh, teguh berdiri di dalam kehidupan ini dan tetap menjalani hidup ini terus tidak berhenti berjalan menuju kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Inilah pribadi yang Tuhan inginkan ada dan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Allah menginginkan saya dan setiap kita menjadi pribadi yang tangguh. Hari ini saya akan membawa kita untuk melihat poin-poin penting yang membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Dan judul dari khotbah saya pada hari ini, pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, hari ini hamba mau Engkau bekerja sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap kami dijamah, diubahkan, berkat-berkat-Mu bekerja dan mengalir di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Sehingga Engkau, nama Yesus, dimuliakan di atas segala nama. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pakailah hamba menjadi saluran berkat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan untuk melihat poin-poin penting yang harus ada di dalam diri kita, yang membuat kita sungguh menjadi pribadi yang tangguh, tahan banting. Nah saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Inilah kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah yang kita renungkan bersama pada hari ini. Saudaraku, langsung saja saya membawa kita untuk melihat apa yang harus kita miliki di dalam diri kita sehingga terbentuklah hidup kita menjadi pribadi yang tangguh. Yang pertama saudaraku, yaitu fokus kepada Tuhan Allah, fokus kepada Kristus. Hati kita, pikiran kita, kehidupan kita harus mengarah memandang kepada Tuhan Allah, memandang kepada Kristus, Allah yang hidup, Allah yang telah mati dan dibangkitkan bagi keselamatan kita semua. Saudaraku, ini berhubungan, ini berkaitan dengan bagaimana kita membangun kehidupan pribadi kita, hubungan pribadi, persekutuan kita dengan Tuhan. Artinya, kalau mata kita memandang kepada Tuhan, memandang kepada Allah, memandang kepada Kristus, itu artinya seluruh keberadaan hidup kita bawa, ada, dan hidup di dalam persekutuan yang indah, persekutuan yang akrab dengan Dia, Allah yang hidup. Nah saudaraku,
benarkah demikian? Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang mendukung poin ini. Saya bacakan, yaitu dari Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, maka mata kita, fokus kita harus tertuju kepada Kristus, kepada Yesus. Yesus yang sudah memberikan segalanya kepada kita, sehingga hari ini kita bisa hidup, hari ini kita memiliki kepastian tentang kehidupan yang kekal yang Tuhan Allah telah anugerahkan bagi setiap kita. Nah, saudaraku, dikatakan di sana Tuhan Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu ke dalam kesempurnaan. Orang yang imannya kuat, orang yang imannya teguh, dia adalah orang yang tahan banting. Dia adalah orang yang tangguh, yang tidak mudah dikalahkan baik oleh keadaan, masalah, atau apapun itu. Dia tetap teguh berdiri untuk fokus dan hidup di dalam persekutuan yang indah dengan Allah. Karena itulah sumber kekuatan, itulah sumber kebahagiaan, itulah sumber damai sejahtera, itulah keadaan yang membuat kita menjadi kuat, tangguh di dalam kehidupan ini. Karena bersama dengan Allah, kita menjadi kuat dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, saudaraku, ini poin yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Ini berbicara tentang merendahkan diri. Seorang hamba terhadap tuannya, dia tahu posisinya, dia tahu keadaannya yang dimana dia adalah seorang pelayan, dia adalah seorang budak. Dia harus menuju matanya, pandangannya, hidupnya untuk senantiasa bergantung kepada sang tuannya. Demikian juga kita. Kita sebagai orang percaya, kita harus datang merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan Allah, supaya kita menjadi kuat di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keadaan, himpitan-himpitan, kesukaran, bahkan penderitaan. Ketika kita datang merendahkan diri dan berkata, Tuhan Allah, aku tidak bisa apa-apa. Tuhan Allah, tanpa Engkau, aku tidak mampu melakukan apapun yang bisa mempermuliakan nama-Mu. Aku tidak bisa. Oleh sebab itu aku datang menyerahkan diriku, memberikan hidupku, dan aku bersandar sepenuhnya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga di dalam kehidupanku. Inilah wujud dari kerendahan hati. Orang yang rendah hati, dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus dia tidak bisa melakukan apapun yang bisa menyukakan hati Allah Bapa. Oleh sebab itu kita harus datang di dalam kerendahan hati. Orang yang tangguh, dia harus merendahkan diri di hadapan Allah. Kerendahan hati itu ada dan bekerja dalam hidupnya. Yang ketiga, saudaraku, mari kita lihat. Ayat yang selanjutnya dikatakan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Ini sebenarnya mempertegas tentang kerendahan hati, memohon belas kasihan, memohon kekuatan, memohon Allah bekerja di dalam kehidupan orang-orang ini. Sehingga ketika kita juga datang untuk memohon belas kasihan Tuhan,
memohon pertolongannya, di situ Tuhan bekerja kuat di dalam hidup kita. Yang ketiga ini, saya memberikan poin siap menghadapi masalah. Orang yang tangguh, dia siap sedia menghadapi masalah. Dia sudah menyiapkan dirinya, pikirannya, mentalnya, hidupnya untuk datangnya masalah demi masalah di dalam kehidupannya. Saudaraku, masalah adalah tamu yang tidak diundang. Artinya, suka atau tidak suka, dia akan datang, dia akan masuk ke dalam kehidupan kita, dia akan menjadi tamu yang terus-menerus datang dalam hidup kita. Saudaraku, ketahuilah, masalah, kalau kita memiliki perspektif yang benar, cara pandang yang benar tentang masalah, maka kita justru semakin kuat, semakin tangguh dalam hidup ini. Kenapa, saudaraku? Karena kita akan terus bersandar kepada Allah, karena kita akan terus bergantung kepada Tuhan, karena kita akan terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah. Perhatikan, saudaraku, kalau kita siap menghadapi masalah, itu karena kita datang dan berserah kepada Allah. Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang siap menghadapi masalah. Dia sudah siap. Dia tidak takut akan masalah yang datang karena dia punya keyakinan yang teguh. Saya punya Allah yang luar biasa. Saya punya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Kalau aku bersama Kristus, maka aku pasti kuat. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan, saudaraku, penghinaan, olok-olok, cercaan, fitnah, dan segala macam yang ingin menjatuhkan, menghancurkan hidup kita, keimanan kita sebagai orang percaya, kita tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berpegang dan bersandar sepenuhnya kepada Allah yang bersemayam di surga, yang dimana mata kita, perhatian kita, fokus kita kepadanya. Kita selalu membangun hubungan dan bahkan terus membangun hubungan yang lebih akrab dengan Dia. Nah, kalau ini terjadi, maka segala perkara, keadaan, masalah apapun, kita akan kuat dan bahkan kita keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Inilah, saudaraku, yang harus kita miliki. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang tangguh, maka ketiga hal ini harus ada di dalam diri kita. Maka di dalam proses waktu, di dalam proses yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita, kita akan muncul menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa, hamba sudah menyelesaikan kebenaran firman-Mu. Sempurnakan ini dan jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam hidup ini. Sehingga kami bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah, saudaraku, kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman ini akan menjadi berkat dan kita akan diproses menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Demikian, kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.